Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mengingatkan kembali, jangan lupa buat member ICA. Kalau nanti sore di ICA East jam 6 kita akan ada ABM. Bapak Ibu bisa yang menjadi member ICA bisa hadir karena di sana akan dipresentasikan tentang kegiatan ICA, apa yang sudah mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengelola keuangan dalam 1 tahun dan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan sebagainya. Dan juga 100 and Beyond, saya mendorong untuk kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa mengambil bagian dalam hal ini. Ini menjadi sejarah penting bagaimana gereja ini bergerak dalam bidang misi, dan Bapak Ibu khususnya pria-pria bisa terlibat dalam proses pembangunan gedung yang ke-100 ini. Jangan lupa untuk scan dan mengetahui banyak informasi di sana. Dan khusus untuk gala dinner tanggal 3, Bapak Ibu itu diperpanjang untuk registrasi yang early bird, yang dapat potongan itu diperpanjang sampai hari ini. Jadi segera Bapak Ibu bisa daftar, itu terbuka untuk siapa saja. Baik, dan juga untuk IT officer, kalau ada Bapak Ibu yang ada yang punya background itu dan tertarik untuk mengisi apa yang dibutuhkan, bisa segera memasukkan surat lamaran. Baik, minggu ini kita masih berada pada seri kekuatan untuk minggu ini, dan hari ini kita masuk kepada minggu yang kedua dengan tema integritas di medan pertempuran. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa pekerjaan itu bukan sebuah kutukan, bukan sebuah beban, tetapi pekerjaan adalah panggilan. Panggilan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dan kita menemukan bahwa Allah adalah figur pertama yang memberikan teladan bagaimana Dia bekerja. Dan Dia menciptakan manusia seturut dengan gambarnya, dan di sana juga di Taman Eden kita belajar bagaimana Tuhan mendelegasikan tanggung jawab tertentu kepada manusia untuk mengelola apa yang sudah Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa pekerjaan adalah panggilan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan itu menjadi bagian dari pelayanan yang kita lakukan kepada kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita akan melangkah jauh lebih dalam, dan mungkin sebagai rohaniawan saya sering mendengar dan bahkan mendapatkan pertanyaan, Pak, bagaimana caranya untuk saya bisa menghormati Tuhan di dunia tempat di mana saya bekerja? Di tempat saya bekerja itu ya berbeda dengan gereja gitu. Jadi saya pernah mendapatkan pernyataan, kalau mau jadi lebih rohani ya mendingan jadi pendeta saja, jangan jadi pebisnis atau jangan jadi pekerja yang di luar gereja. Karena kalau jadi pekerja di luar gereja itu tidak bisa jadi seperti pendeta yang suci dan rohani gitu. Ya, saya tahu ini memang hal yang tidak mudah, yang bahkan pun ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya sebagai rohaniawan, sulit untuk saya memberikan jawaban yang menurut saya bisa memberikan pencerahan kepada jemaat atau orang-orang tertentu bagaimana mereka menghandle situasi-situasi sulit dalam dunia mereka bekerja. Dan itu sebabnya kalau kita berbicara tentang dunia kerja, itu kalau mungkin gambaran dalam Alkitab itu bisa digambarkan sebagai Babel gitu ya. Sesuatu yang berat. Ada sistem tertentu yang sudah berlaku. Ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita seperti dipaksa untuk kompromi dengan hal-hal itu.
Dan bahkan kerap kali kita sebagai anak-anak Tuhan seperti tidak punya pilihan. Satu sisi kita punya kebutuhan, satu sisi kita punya keluarga yang harus kita hidupi, satu sisi kita ada tagihan-tagihan yang harus kita bayar. Bagaimana kita bisa menghandle usaha atau bisnis ini bisa survive, atau bagaimana posisi kita tidak terancam. Ini semua menjadi pergumulan yang tidak mudah untuk kita semua. Dan pesan hari ini untuk minggu kedua adalah integritas di medan pertempuran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tumbuh tidak pernah diajarkan bahwa panggilan Tuhan itu juga menyangkut dunia kerja. Saya tumbuh dalam dunia di mana saya hanya dididik bahwa panggilan Tuhan itu hanya jadi rohaniawan, jadi pastor. That's it. Saya tidak pernah diajarkan bahwa panggilan Tuhan itu tidak hanya terbatas di rohaniawan. Itu sebabnya ketika saya mendengar tentang panggilan Tuhan pada waktu tertentu, di usia tertentu, dalam pikiran saya yang muncul adalah jadi pastor, jadi pendeta. Itu saja. Dan tidak heran, kalau kita lihat di luar, ya, terutama mungkin pejabat-pejabat tertentu, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, ya merasa pekerjaan itu bukanlah panggilan Tuhan. Itu hanyalah sebuah tempat di mana mereka mendapatkan kehidupan, untuk memenuhi kehidupan dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa panggilan Tuhan itu tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup gerejawi. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang itu ke seluruh penjuru bumi. Dan pekerjaan jika kita melihat sebagai bentuk panggilan Tuhan, maka kalau kita dengar kemarin lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bos kita adalah Tuhan. Maka bagaimana kita bekerja di tempat di mana kita bekerja, yang kita lihat adalah saya sedang melayani Tuhan. Saya ingat pada masa lampau zaman dulu sekali dalam sebuah sekolah teologi di umat Kristen pada masa, saya lupa itu sebelum abad reformasi gereja terjadi. Ada salah seorang juru masak. Biasa kalau di seminari itu ada tukang masak yang dia akan masak untuk mahasiswa-mahasiswa yang dibina untuk menjadi rohaniawan dalam jangka waktu tertentu. Dan saya ingat koki itu ketika dia memasak, ini menjadi satu teologi yang kemudian mengajarkan umat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia berdoa bahwa Tuhan, saya bukanlah seorang yang suci, yang bisa berkhotbah di mimbar, punya pengetahuan teologi dan bisa mengajar orang. Tetapi Tuhan pakailah dia bilang sutil saya ini ketika saya masak wajan, semua yang saya masak ini adalah penyembahan saya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang makan masakan ini mengucap syukur. Tuhan pakai semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saya lakukan ini adalah penyembahan saya kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita semua mungkin pekerja sebagai pebisnis, Tuhan, bisnis yang saya kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Atau seorang penulis menulis apapun yang dia tulis, memberikan semangat sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, memberikan inspirasi dan sebagainya. Kalau mentalitas itu yang kita punya, bagaimana kita akan melihat ke depan seperti apa bangsa kita akan bertumbuh. Karena mentalitas yang benar bahwa pekerjaan adalah panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya sebenarnya sejak kecil kita harus mulai mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya berdoa,
meminta petunjuk dari Tuhan, tanda dari Tuhan, apa panggilan Tuhan buat hidupmu. Kadang-kadang kan saya besar dari orang tua, kamu harus jadi ini, karena dengan cara ini kamu bisa menolong keluarga, dengan cara ini keluarga ini bisa terjamin, kita punya masa depan dan sebagainya. Dan saya lupa bahwa hidup ini datang dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan panggilan itu datang juga dari Tuhan. Dia punya tujuan untuk saya yang dia berikan kehidupan. Yang saya harus dengarkan adalah apa kata Tuhan dari firman. Tetapi saya merasa bahwa hidup saya itu harus menyenangkan orang-orang tertentu. Dan itu sebabnya saya berusaha sekuat tenaga bagaimana saya harus bisa menyenangkan orang-orang tertentu. Dan seolah-olah saya harus hidup untuk visi mereka, tujuan mereka. Saya harus hidup untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dan akhirnya validasi saya bukan lagi datang dari Tuhan, tetapi saya menuntut validasi itu dari orang-orang. Saya menuntut validasi itu dari keluarga, saya menuntut validasi itu dari pihak-pihak tertentu. Itu menjadi tekanan yang akhirnya membuat hidup kita semua hidup dalam depresi, hidup dalam jauh dari panggilan dan pimpinan Tuhan. Hari ini kita akan membaca teks firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita berperang dalam dunia kerja kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya. Dan pembacaan firman pagi ini terambil dalam dua teks, Daniel pasal yang ke-6 dan Matius pasal yang ke-5. Kita akan mulai dengan Daniel pasal yang ke-6 terlebih dahulu, ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan selanjutnya Matius 5 ayat 13 sampai 16, kata Yesus bagi para pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami di pagi ini. Tuhan, kami membaca firman-Mu. Tuhan, pimpin hidup kami melalui kebenaran firman yang kami baca pagi ini.
kami membuka hati kami. Tuhan, terangilah hati kami, dan kami mau Tuhan menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di dunia ini. Pimpin kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini kita pertama-tama akan belajar dan melihat bagaimana hidup seorang Daniel ketika dia berada dalam pembuangan di Babel. Daniel hidup di Babel, kota yang berbeda, tempat yang berbeda, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, sistem politik yang berbeda, cara bekerja yang berbeda. Dan ini adalah dunia disebut kalau bangsa Israel pada zaman itu adalah mereka menganut teokrasi, hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi ini non teokrasi, hidup yang tidak dipimpin oleh Tuhan, sang kebenaran. Dan di sini Daniel diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit luar biasa. Bagaimana dia sebagai orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, sekarang dia berada di kota yang semua digerakkan dipimpin oleh manusia, bukan oleh pimpinan Tuhan. Dan sudah pasti dia akan bergumul dengan banyak hal di sana. Dan kalau kita membaca teks itu, karena Daniel punya gaya hidup yang berbeda, cara bekerja yang berbeda, dia dipromosikan. Dan segera ketika dia dipromosikan, ada orang-orang yang kemudian menjadi tidak senang dengan promosi itu. Dan mereka kemudian mulai mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Pesan penting buat kita semua, jangan pernah merasa terganggu dengan orang-orang yang dipromosikan. Karena itu hanya akan mengganggu hati nuranimu, dan itu akan membuat kita tidak pernah bisa menjadi orang yang produktif, tidak bisa membuat kita menjadi orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu dengan terbaik, karena kita hanya akan dibayang-bayangi oleh figur-figur tertentu yang kita merasa ngapain dia harus dipromosi. Dalam gereja tubuh Kristus, kita diajarkan bahwa semua orang sama-sama penting. Dan setiap orang berguna, punya peran untuk tubuh Kristus. Tetapi dalam dunia, kita dibenturkan dengan kompetisi. Kita dibenturkan dengan cara hidup melihat sesama sebagai kompetitor. Dan bahkan celakanya kita akan berusaha menjatuhkan orang-orang supaya kita bisa naik. Atau kalau bisa kita akan injak orang lain supaya kita naik ke atas. Itu yang terjadi dalam dunia yang kita hidupi hari ini. Dan hal itu sudah berlangsung lama sejak bahkan kita lihat di mana Daniel hidup. Itu bukanlah nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah kita kolaborasi, bekerja sama, menghargai, bersyukur, bersukacita untuk pencapaian-pencapaian orang lain. Bukan justru terbebani ketika melihat orang lain mendapatkan tanggung jawab lebih atau dipromosikan. Dan kemudian ketika di sini kita melihat orang-orang yang menyelidiki Daniel, apa yang mereka temukan? Mereka tidak menemukan satu hal pun dosa penyimpangan yang dia lakukan. Dia tidak korupsi, dia tidak melakukan pelanggaran. Ini berbicara tentang integritas hidup dari Daniel. Ini adalah kualitas hidup Daniel. Dan itu standar bagaimana dia hidup, imannya. Bapak Ibu, dalam dunia kerja kita,
Orang akan melihat iman kita dari bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain. Itu semua adalah cermin dari iman kita. Apa yang diajarkan firman yang diminta Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan yang sebaliknya, maka cermin kita bukan Kristus. Sumber kebenaran kita bukan firman Allah. Tetapi jika cermin kita menjadi Kristus, menjadi mirrornya kita, maka gaya hidup kita haruslah seperti Kristus. Nilai-nilai kebenaran kita berasal dari firman. Jangan pernah menjadinya mirror orang lain. Itu sebabnya kan Yesus selalu minta kepada kita, kalau kamu ditampar ya kasih pipimu yang satunya lagi. Jangan jadi mirror, artinya kalau saya jadi mirrornya dia, saya ditampar, maka saya akan tampar dia balik. Itu yang berlaku dalam dunia ini. Tetapi mirrornya Kristus bukan itu. Dan dalam medan pertempuran yang kita gumuli dalam dunia kerja, kita akan bergumur melawan sistem yang jahat. Dan sistem yang jahat itu mengharuskan kita untuk hidup yang pertama berintegritas. Karena integritas itu adalah khotbah dari hidup kita tanpa kita mengucapkan satu patah kata pun. Banyak orang Kristen yang bersaksi dengan kata-kata. Itu penting. Tetapi pertama-tama sebelum kita berkata-kata, itu harus terlihat dari bagaimana kita hidup. Integritas adalah khotbah tanpa kita mengucapkan sepatah kata pun. Itu kalau digambarkan menjadi pengantar pendahuluan. Kalau pendahuluannya ini tidak menarik, mereka tidak akan dengar isinya. Kalau hidupmu tidak mencerminkan sesuatu yang membuat orang mengerti tentang Injil, bagaimana kita bisa menceritakan Injil kepada mereka? Bagaimana kita bisa membawa kebenaran Injil? Karena hidupku menjadi sandungan. Hidupku yang menjadi sandungan untuk orang menerima Injil. Integritas adalah nilai-nilai hidup yang kita terima dari Kristus melalui firman Tuhan. Dan di sini tanpa sadar musuh-musuh Daniel menjadi penginjil. Bagaimana mereka menceritakan orang ini, Daniel adalah orang yang tidak melakukan satu kesalahan pun. Tidak didapati apapun ketika diaudit. Secara tidak langsung mereka sedang menyampaikan bahwa ini orang yang berbeda dari kita. Itulah yang sebenarnya harus kita dengarkan ketika kita berinteraksi dalam dunia kerja di luar sana. Bukan tentang kesempurnaan, tetapi integritas karena firman Tuhan, karena pimpinan Roh Kudus. Bukan tentang kesombongan kita bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, tetapi kita melihat itu sebagai satu ucapan syukur, bentuk pelayanan kita kepada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, ketika kita dapat pekerjaan, diterima bekerja di satu tempat, ketika kita bisa membuka usaha tertentu, ketika konsep kita adalah ini pemberian Tuhan, maka ketika kita mengerjakan semuanya itu adalah dalam terang pimpinan Tuhan. Bukan lagi soal kepentingan diri. Itu sebabnya
Dalam perjanjian baru, Kristus memberi perintah bukan hanya kepada para rasul, bukan hanya perintah ini kepada rohaniawan, volunteer yang melayani di gereja, tetapi perintah ini kepada semua orang percaya, semua pengikut Kristus. Apakah engkau dan saya adalah pengikut Kristus? Dengarkan kata Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia karena kamu pengikut Kristus. Kristus hidup di dalammu. Kristus menjadi terang. Kristus menjadi garam yang kemudian mengubah hidupmu terlebih dahulu dan membawa sesuatu kepada orang-orang di luar sana. Bapak Ibu, untuk waktu yang lama saya hidup dengan cara hidup yang tidak baik dan tidak sehat. Saya berpikir bahwa ketika berbicara tentang visi Tuhan itu sesuatu yang Tuhan kasih ke saya dan saya bawa kepada umat Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata visi itu pertama-tama harus bekerja dalam diri saya, mengubah hidup saya terlebih dahulu. Saya berpikir bahwa hal-hal rohani itu yang terpenting ya hanya soal baca firman, berdoa. Saya tidak pernah peduli dengan hidup saya. Saya makan semaunya saya tidak berolahraga, saya hidup. Ya, saya ingat sekali waktu saya tahun-tahun waktu tinggal di Balikpapan. Jam 12 malam saya bilang, wah pengen tahu tek, langsung meluncur gitu. Bukan sesuatu yang, bukan berarti makanan itu jelek ya. Tapi saya belajar bagaimana saya bisa harus mengerjakan visi Tuhan kalau saya sendiri tidak peduli dengan tubuh saya. Dan bagaimana saya bisa mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kalau saya sendiri bergumul dengan kesehatan karena gaya hidup saya yang tidak baik. Saya tidak merokok, betul, saya tidak minum minuman keras, saya tidak narkoba, saya tidak melakukan, tapi saya merusak tubuh saya. Kalau kata Amsal hanya karena lidah saya yang tidak bisa dikontrol. Kalau di Amsal bilang taruhlah pisau gitu ya. Nanti kemana-mana. Integritas adalah penyembahan Tuhan. Visi Tuhan harus bekerja dalam hidup kita terlebih dahulu sebelum kita membawakan visi Tuhan itu kepada orang lain. Hidup kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Biasa kalau sales datang itu mereka bawa produknya dulu. Oh, ini yang terbaik. Hidup kita sendiri harus menjadi contoh dari Injil itu. Sebelum kita menceritakan, menyampaikan kabar baik itu. Integritas di medan pertempuran yang kedua berbicara tentang hidup benar tanpa kompromi. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam dunia bisnis ini tidak gampang ya. Saya ketika ada seorang muda yang bertanya, Pastor bagaimana ini? Kalau saya tidak melakukan ini usaha saya mati. Kalau saya tidak melakukan ini saya tidak bisa bayar tagihan-tagihan. Kalau saya tidak melakukan ini maka saya tidak bisa bayar karyawan saya. Itu pertanyaan yang tidak mudah untuk saya jawab ya. Rasa-rasanya tuh kayak saya ingin, tapi itulah dilema yang kita hadapi dalam dunia ini Bapak Ibu. Dan kadang kita tidak bisa menemukan jawabannya selain kita meminta pimpinan Tuhan menolong kita untuk membuat keputusan. Saya bisa kasih jawaban apapun buat Bapak Ibu yang bergumul dengan kesulitan itu. Tetapi pertama-tama keberanian itu datang hanya ketika kita membuka hati kepada Tuhan, meminta Dia memimpin kita mengambil keputusan yang bahkan mungkin sulit sekalipun. Saya ingat
almarhum mertua saya tuh, waktu saya tinggal dengan dia semasa hidup, bercerita karena dia bekerja di sebuah oil company yang punya nama di dunia. Ada momen di mana dalam sebuah tim dia bercerita ketika bekerja, mereka sama-sama melakukan manipulasi data supaya mendapatkan benefit untuk mereka. Tetapi pada saat itu karena dia tahu dia adalah pengikut Kristus dan itu tidak benar dan itu mengganggu hati nurani, dia merasa saya nggak bisa bekerja sama dengan tim yang seperti ini, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan akhirnya apa? Dia dipindahkan di posisi yang lain dan seumur hidupnya sampai dia pensiun tidak pernah dapat promosi kenaikan jenjang. Sedangkan teman-temannya semua yang melakukan hal itu semua dipromosikan dapat posisi yang bagus, gaji yang lebih besar. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir ketika kita melakukan kebenaran itu hanya harus selalu supaya kita dipromosikan dapat posisi yang tinggi dengan benefit sebanyak-banyak mungkin. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa even saya nggak dapat benefit apapun, Kristus itu jauh lebih penting daripada kedudukan, nilai hidup kebenaran itu jauh lebih penting daripada keuntungan finansial yang selangit. Hanya orang-orang yang tahu bahwa value kebenaran, nilai Kristus itulah yang membuat mereka berani hidup dalam keadaan seperti itu. Ambisi dunia, ingin dilihat, ingin menang, ingin lebih dari orang lain, ingin bisa mengontrol orang lain. Ambisi dari Tuhan adalah tentang bagaimana menggunakan kemampuan, talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab, memimpin dengan karakter dan integritas sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Allah. Membangun sesuatu yang memberkati. Karena melihat apapun yang ada dalam hidup kita adalah pemberian dan kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu, jujur saya akan mendorong kita, mintalah kekuatan Roh Kudus. Mintalah kekuatan Roh Kudus buat Bapak Ibu menghadapi situasi-situasi sulit di luar sana. Saya bisa memberikan advice, tetapi penolong yang sesungguhnya yang memampukan Bapak Ibu berani bertindak dalam kebenaran, berani mengambil resiko, walaupun tidak mendapatkan keuntungan, itu hanya bisa terjadi lewat pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Itulah yang membuat para murid berani keluar dari tempat persembunyian dan memberitakan Injil. Dalam bayang-bayang kematian, dalam ancaman kematian. Sebelum hidup mereka dipimpin Roh Kudus, mereka bersembunyi, menutup diri, menutup pintu. Sebelum saya dipimpin Roh Kudus, saya berusaha mencari atensi dari manusia. Saya berusaha menyenangkan orang. Saya berusaha melakukan hal-hal yang membuat saya merasa value saya dari manusia. Saya takut membuat keputusan kebenaran, karena dalam pikiran saya adalah tentang keselamatan diri saya. Yang ketiga, dunia yang kita hidupi ini adalah dunia abu-abu. Itu tidak bisa menjadikan alasan untuk kita tidak hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan jelas, jadilah garam dan terang dunia dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang bergumul dalam hidup kami. Di dunia tempat di mana kami bekerja ya Tuhan, banyak hal yang kami alami. Ada situasi-situasi sulit yang kadang-kadang memaksa kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Kadang kami merasa terlalu takut ya Tuhan, karena kalau kami tidak melakukan hal-hal tertentu, bagaimana kami bisa survive ya Tuhan? Bagaimana keluarga kami bisa survive? Bagaimana kami bisa membayar tagihan? Bagaimana semua bisa berjalan dengan baik? Ini adalah ketakutan-ketakutan real yang kami gumuli ya Tuhan. Kami bisa mendapatkan 1001 macam alasan dan jawaban untuk ketakutan, kebingungan yang kami alami. Tetapi satu kebenaran yang kami tahu dari firman, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kami untuk hidup benar, untuk berani membuat keputusan yang benar, bahkan ketika itu pun mengancam posisi kami dan mengancam nyawa kami sekalipun. Tubuh ini Tuhan bisa binasa, tetapi hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa memprioritaskan nilai-nilai kekekalan melampaui yang lain. Ketika kami bimbang dan ragu, Roh Kudus, kuatkan kami, tolong kami. Sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memimpin hidupmu, usahamu, keluargamu dalam jalan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Event ICA 100 and Beyond akan segera hadir. Pada 1 Mei kita akan membangun gereja ke-100 di Surabaya. Para pria, scan QR Code dan daftarkan diri Anda sekarang untuk menjadi bagian dari tim pembangunan gereja yang ke-100. Dan untuk mission trip kali ini tidak dikenakan biaya. Bagi Anda yang ingin datang untuk menyaksikan proses pembangunan, Anda juga dapat scan QR Code dan mendaftar. Dan kami akan menyediakan shuttle bus dari ICA West pada hari tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 2 Mei kita akan mengadakan peletakan batu pertama untuk Community Leadership Center yang baru. Lalu pada 3 Mei akan diadakan ibadah gabungan spesial di ICA West. Tidak akan ada ibadah di ICA East pada pagi itu karena kita akan berkumpul bersama di satu tempat untuk merayakannya. Jadwal ibadah di ICA West pada hari itu adalah jam 8, 9.30 dan jam 11. Sementara ibadah online akan diadakan pada pukul 11.30. Seluruh ibadah akan menggunakan bahasa Inggris dengan live translation tersedia. Lalu pada minggu malam kita akan mengadakan celebration 100 and Beyond Gala Dinner pada pukul 6 malam di ICA West. Pendaftaran terbuka untuk umum dengan harga early bird adalah Rp200.000 hingga tanggal 18 April. Setelah itu harga akan menjadi Rp300.000 per orang. Kapasitas terbatas hanya untuk 200 orang. Jadi segera scan QR Code dan amankan tempat Anda. Lalu scan QR Code ini untuk mendapatkan semua informasi tentang 100 and Beyond. Kami tidak sabar untuk merayakan momen bersejarah ini bersama Anda saat kita menyelesaikan 100 dan melangkah menuju beyond. ICA membuka lowongan full-time untuk posisi IT Officer. Jam kerja adalah Selasa sampai Jumat serta di hari Minggu pukul 9 sampai dengan 5 sore. Dibutuhkan pengalaman dalam software, hardware, server, CCTV, dan teknologi lainnya.
Jika Anda tertarik, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Annual Business Meeting 2026 akan dilaksanakan di ICA East pada hari Minggu 19 April jam 6 malam. Semua member ICA diharapkan hadir dan ikut serta di ABM tahun ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.